Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indira Ahmawati. Hari ini saya akan memandu acara talk show strategi perwujudan pelajar Pancasila melalui permainan tradisional dan kearifan lokal. Tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 4 narasumber yang luar biasa. Hari ini di sini ada Ibu Direktur Sekolah Dasar Dr. Andasri Wahyuningsih MPD. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Suratno SPD MM. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi ini narasumber tuan rumah di sini. Tuan rumah di sini pendiri Kampung Batara Kabupaten Banyuwangi, Cak Widi Nur Mahmudi. Gimana, Cak? Sehat. Tidak hanya Cak Widi, ada juga Cak-Cak yang lain. Ini pendiri Kampung Dolanan, Cak Mustafa. Halo Mbak Windy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah kumpul semua. Saya ingin membacakan pantun untuk Bapak Ibu yang ada di sini nih. Nah, hari Minggu ke rumah Pak Camat, sedih hati pergi sendirian. Cakep. Saya ucapkan salam hormat Iya. untuk para narasumber sekalian. Terima kasih. Mau pada jawab Mbak pantun saya, monggo. Pak Kondektur membagi kotak nasi di tengah angin ribut. Ya. Cakep. Selamat datang Ibu Direktur di Banyuwangi. Semoga programnya menginspirasi program Kemendikbud. Ya. Siapa lagi yang mau jawab pantun? Oke. Setelah hujan datanglah pelangi. Cakep. Cakep. Keagungan Tuhan yang Maha Kekal. Cakep. Senang hati berkunjung ke Banyuwangi, Cakep. kabupaten penuh kearifan lokal. Iya. Cak mau juga? Oh boleh boleh. Ah, Jalan-jalan ke Pulau Merah. Cakep. cakep. Main engklek dari Batak. Cakep. Kembali lagi ke Kampung Batara bersama Kemendikbud tercinta. Oke. Pokoknya kita siapkan pantun yang banyak ya. Amin. Ya. Baik, kita akan talk show mengenai sesuatu yang luar biasa. Ini untuk pendidikan anak-anak kita, terutama sekolah dasar di tanah air dari Sabang sampai dengan Merauke. Kita tahu bahwa sekarang teknologi sudah luar biasa, Bapak dan Ibu. Hampir setiap hari anak-anak kita, terutama di kota besar, dan mungkin juga sudah merembet ke wilayah-wilayah yang lain, itu mainannya gadget. Dari pagi, siang, sore, malam gadget. Padahal kita kaya sekali dengan permainan tradisional, dolanan anak-anak yang mungkin dari tahun ke tahun semakin berkurang, semakin dilupakan. Nah, ini kita akan bincang mengenai sesuatu yang sangat penting karena melalui permainan tradisional ini justru bisa membantu membangun karakter anak-anak, terutama pelajar Pancasila yang cinta budaya Indonesia. Ini sesuai dengan kaos kita, boleh dipamerkan? Oh, iya. Logo Oke. kita hari ini Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, mungkin ada yang sudah kenal, sudah paham, tetapi banyak juga dari Sabang sampai Merauke masih apa itu Merdeka Belajar. Nah ini urusannya Ibu Dir ini untuk menerangkan mungkin dengan cara yang singkat dan langsung mengena. Silakan Bu Dir. Terima kasih Mbak Indi. Sahabat sekolah dasar dimanapun berada, selamat berjumpa lagi. Merdeka Belajar. Kita tahu Merdeka Belajar adalah sebuah kebijakan yang telah dicanangkan oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Apa sih itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah sebuah kesempatan bagi kita semua insan-insan tanpa terkecuali untuk bisa belajar di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, dan dari sumber mana saja. Kita semua, khususnya sahabat sekolah dasar, diberi kesempatan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi kita. Bagaimana kita semua memikirkan strategi-strategi terbaik menuju pelajar Pancasila. Itu adalah esensi Merdeka Belajar. Semua kita dorong untuk berinteraksi dan berinovasi, Mbak Indi, dalam upaya mempercepat kualitas anak bangsa menuju SDM unggul di masa yang akan datang. Singkatnya itu, Mbak Indi. Iya, kalau tidak salah Merdeka Belajar itu ada beberapa episode atau babakan begitu ya, babak begitu Bu. Betul. Nah, sekarang sudah sampai di mana? Sudah ada 14 episode yang mengatur bagaimana kita dunia pendidikan tanpa terkecuali diberikan kewenangan otoritas tadi itu yang saya sampaikan untuk membangun kreativitas dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik, masyarakat tanpa terkecuali.
Dan beberapa hal kita tahu, terlebih di masa pandemi ini ya, Merdeka Belajar yang pertama khususnya dulu kita memberi, di mana awal itu Mas Menteri sudah menyampaikan ujian nasional ditiadakan. Dan kita mengganti bahwa untuk mengukur kualitas pendidikan tidak lagi menggunakan ujian nasional, tapi menggunakan asesmen nasional. Tentunya asesmen nasional ini akan digunakan sebagai baseline data untuk memperoleh gambaran kualitas pendidikan. Tidak hanya di satuan pendidikan, tentunya juga pendidikan di level kabupaten kota. Dengan menggunakan hasil asesmen ini sebagai baseline data, maka kita di satuan pendidikan dapat menyiapkan perencanaan pendidikan di sekolah tersebut sesuai dengan kebutuhannya melalui RKAS, Rencana Kegiatan Anggaran, yang bisa pencapaian mutunya mengakses dana bantuan operasional sekolah. Bicara dana bantuan operasional sekolah ini juga merupakan bagian dari Merdeka Belajar. Yang kedua, terkait dengan hasil asesmen juga bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Nih, alhamdulillah ada Pak Suratno di sini ya. Pak Kadis. Sebagai baseline data untuk membuat perencanaan pendidikan di daerah kabupaten kota setempat. Kenapa saya sebut kabupaten kota? Ketika kita bicara pendidikan dasar, ini domainnya pemerintah daerah kabupaten kota. Jadi kabupaten kota dapat menyusun perencanaan daerah, baik melalui dana APBD setempat atau dana alokasi khusus ya Pak Ratno ya, serta bagaimana pemerintah daerah maupun satuan pendidikan berupaya melalui baseline yang ada dapat membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Persoalan pendidikan tidak bisa kita selesaikan sendiri ya Pak Ratno, oleh pemerintah pusat maupun daerah, tanpa pelibatan seluruh pihak, masyarakat dan masyarakat peduli pendidikan, ormas, dan alhamdulillah di sini ada 2 orang luar biasa ya, ada Cak Widi, Cak Mus yang ini merupakan bagian terpenting bagaimana kita mewujudkan Merdeka Belajar. Bagaimana kita saling berkolaborasi satu sama lain melakukan percepatan perwujudan Merdeka Belajar. Nah itu mengenai Merdeka Belajar, karena Pak Kadis sudah disebut-sebut nih Pak, khusus untuk Banyuwangi. Ini ada dorongan juga dari pemerintah daerah. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Indi, sahabat sekolah dasar. Kami pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat support, sangat berterima kasih atas kebijakan Merdeka Belajar yang telah digulirkan, telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya di Dinas Pendidikan, selama ini 2 tahun terakhir sejak diluncurkan, kita sudah menelurkan banyak sekali program, kegiatan-kegiatan yang insya Allah support terhadap kegiatan Merdeka Belajar. Ya, seperti juga kami libatkan Mas Windy dan juga beberapa kegiatan lain di Kabupaten Banyuwangi, karena pada prinsipnya kami memahami Merdeka Belajar itu basisnya ada di tingkat kelembagaan, kemudian juga ada di gurunya, ya, dan juga di siswanya terutama sebagai end user ya. Di tingkat kelembagaan misalkan kita tetap seperti filosofi Ajaran Kaiser Dewantara, kita dorong sekolah untuk bisa menjadi taman yang menyenangkan buat anak-anak. Dari gurunya harus bisa menjadi pamong, artinya mereka seperti petani yang akan menumbuhkan bibit-bibit unggul sesuai dengan karakteristiknya. Di siswa sendiri juga harus kita perhatikan bagaimana potensi dan juga bakatnya. Ya, beberapa kegiatan yang bisa kami ceritakan di sini seperti jaminan bahwa tidak ada anak usia sekolah di Banyuwangi yang tidak sekolah. Maka kami punya program Garda Ampuh, Gerakan Daerah Pengentasan Anak Muda Putus Sekolah. Ya, ketika PBDB sistem zonasi sudah kita gulirkan, Bu Direktur, kemudian teman-teman semua kepala sekolah, stakeholder yang ada, kok masih ada anak di desa, di kampung-kampung belum sekolah, maka wajib diambil, ditampung di sekolah yang terdekat. Dan kita beri beasiswa Garda Ampuh namanya. Garda Ampuh. Garda Ampuh. Nah, kita juga punya program SAS, Siswa Asuh Sebaya, yaitu sebuah program kepedulian anak-anak dari yang keluarga mampu dengan kelebihan uang sakunya, dia bisa patungan dikumpulkan, kemudian mereka bisa nunjuk siapa temannya yang bisa dibantu, dan alhamdulillah ini sudah bisa mencapai lebih dari 20 miliar sampai dengan saat ini untuk membantu ribuan pelajar di Kabupaten Banyuwangi. Demikian juga permainan tradisional kita
sejak sebelum ada pandemi, bahkan ini menjadi satu event festival di Banyuwangi Festival. Kita ada festival Memengan yang diikuti oleh ribuan siswa seluruh Kabupaten Banyuwangi. Salah satu kontributornya ya Cak Widi dan Cak Mus ini. Nah, itu kita berkeyakinan itu adalah bagian dari cara kita untuk memerdekakan belajar anak-anak, sehingga kebahagiaan belajar itu atau well-being itulah yang kita harapkan nanti. Jadi itu semacam transformasi Transformasi. gitu ya. Karena dari sebelumnya yang belajar di kelas guru di depan murid mendengarkan, sekarang itu transformasinya yang sudah disampaikan oleh Ibu juga, ini salah satunya adalah Merdeka Belajar dengan cara lokal masing-masing, kearifan lokal masing-masing. Baik, salah satunya ini nih dari Cak Widi membuat Kampung Batara. Dari tahun berapa dan mengapa bisa terpikir membuat seperti ini? Oke. Terima kasih Mbak Indi. Kampung Batara itu lahir di 2015. Kita mengalami banyak ini sih, kajian-kajian yang tidak terencanakan, tapi kajian-kajian itu menjadi realita di depan mata gitu kan, bahwa banyak anak-anak yang sekolah di era itu. Kemudian dampak dari putus sekolah itu kan ini biasanya lebih ke pernikahan usia anak kayak gitu toh. Kemudian diskriminasi, bullying itu kan menjadi ini semacam udah tradisi di beberapa entah kampung, wilayah manapun, bahkan sekolah juga gitu kan. Nah, sehingga kami berupaya bersama-sama gitu kan, bahwa sebenarnya sekolah tidak semenyeramkan itu. Banyak pola-pola yang bisa kita terapkan, tidak harus di ruangan. Bagaimana ruang pendidikan itu 80%, 85% itu ruang mereka, bukan ruang saya. Saya hanya bisa mau nggak, penawar saja. Penawar bahwa mereka punya keinginan. Saya ingin bermain, saya ingin membaca, saya ingin menulis, saya ingin menggambar apa saja. Sehingga kami tidak ada patokan-patokan, kamu harus begini, tidak. Justru dari mereka lah ada yang kelas 6, mereka secara otomatis karena kelompok ya kita ya. Karena usianya di pra-TK sampai SD waktu itu. Jadi ketika mereka tidak tahu, otomatis mereka akan membantu yang ini, yang TK mengajarin kayak gitu-gitu. Jadi bagaimana suasana pengenalan pengetahuan, kami tidak hanya di aksara, tapi lebih ke pengetahuan. Bagaimana pertukaran pengetahuan itu, baik yang di alam maupun lingkungan dan lain sebagainya, itu nyaman gitu kan. Bukan karena tekanan, bukan karena ambisi orang tua, kurikulum, pendidikan dan lain sebagainya, tapi kenyamanan. Menarik ya Bu ya. Jadi situasinya kita lebih ke lapangan, lebih ke alam begitu. Itu yang Ibu ada yang ingin dikomentari dari Cak Widi? Ya, saya senang sekali ya apa yang sudah disampaikan Cak Widi. Rasa keprihatinan Cak Widi dia tuangkan dengan cara yang positif, mendekatkan anak-anak kita ke alam, mendekatkan anak-anak kita cinta akan budayanya. Tadi Cak Widi sudah menyampaikan bahwa perlu cara memaknai Merdeka Belajar itu seperti apa. Bukan ayo belajar, bukan tapi ayo belajar, bermain. ayo bermain. Bermain yang memberikan makna belajar. Sehingga anak-anak ini rasa empatinya tumbuh. Ketika anak kita terasah empati terhadap alam, itu otomatis rasa empati terhadap lingkungan yang lebih luas, masyarakat sesama, itu jauh akan lebih tumbuh. Kecintaan dia terhadap alam semesta, kecintaan kepada Sang Pencipta, itu otomatis akan menyelesaikan semua rasa cinta yang lain, sehingga empati itu tumbuh. Ketika empati itu tumbuh sejak dini, maka ini akan menghasilkan pribadi-pribadi yang berkarakter itu ya Pak Kadis ya. Nah ini yang saya khususnya dan Pak Kadis yang ada di jalur pemerintah tentunya akan mendengar suara banyak ya Pak ya. Nah ini kita hadir ke Kampung Batara ini yang diasuh oleh Cak Widi. Ini bagian upaya kami Merdeka Belajar yang seperti apa yang terjadi di sini. Jadi kita harap melalui diskusi kita pada kesempatan ini juga akan mendorong bahwa setiap daerah boleh kok punya cara merdeka sendiri, tapi dengan tetap mengasah rasa kemanusiaan kita sehingga cinta kepada negerinya ini akan menyelesaikan banyak masalah gitu kan.
cinta kepada Sang Pencipta itu menjadi kewajiban, karena itu semua menjadi indikator pelajar Pancasila. Iya. Baik. Nah, sekarang ada Cak Mus nih. Kalau Cak Mus lebih ke dolanan ya, pendiri Betul. kampung dolanan. Betul. Itu permainan-permainan anak. Betul. Itu yang sudah berkurang satu-satu, hilang, lupa-lupa gitu. Itu dikumpulkan dan dihidupkan kembali oleh Cak Mus, begitu. Iya, sama dikenalkan. Dikenalkan ke Dikenalkan ke anak-anak, betul. Sama, range-nya di usia sekolah dasar. Iya, mulai dari PAUD malahan. Dari Dari PAUD. PAUD sampai ke apa namanya ya, masyarakat umum gitu. PAUD, SD, SMP, SMA, mahasiswa, jenjang ya? semua jenjang gitu. Oke, kalau tadi Cak Widi kan lebih ke karena banyak anak-anak yang putus sekolah, Betul. kemudian ada yang menikah dini. Nah, kalau Cak Mus membuat kampung dolanan ini karena apa? Ya, nah ini menarik kalau membahas tentang kampung dolanan, tapi rasanya kurang pas ketika kita belum mengucapkan mantra dolanan. Dolanan mantra apa ini? Tangan kita dikumpulkan di tengah semua dulu, nanti kemudian kita bilang langsung Hum Pimpa Leihum Gangreng. Itu mantra ya? Mantra, menjadi mantranya kita untuk bermain. Yang kita bahas kan permainan tradisional kan, jadi harus mengucapkan mantra terlebih dahulu Tunggu untuk dulu, saya mau tanya, biasanya mantra itu kan saya kenal dari kecil, Om gitu ya? Oke, betul-betul. mulai ya, 1, 2, 3. Om Pimpa Laihum Gambreng. Oke, Menang nih, Nah, menang ini yang nih. menang yang kalah gimana? sudah. Pokoknya ketika kita sudah mengucap mantra berarti sudah sah untuk membahas permainan. Oke. Jadi biasanya untuk suit juga kan? Iya. Kapan lagi bisa mengarahkan Bu Direktur sama Pak Kadis? Ya, menarik tentang permainan tradisional. Ada kerangka berpikir yang perlu diluruskan sebenarnya Mbak Indi. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa anak-anak tidak tertarik dengan permainan tradisional gitu kan. Padahal enggak sebetulnya. Oh, berarti itu hoax ya? Hoax. Ya. Hoax. Saya bisa jamin hoax karena sepanjang kami roadshow mengenalkan permainan tradisional 99,sekian% mereka senang dengan permainan tradisional. Lantas kenapa di era yang sekarang mereka pegangannya itu gadget? Kalau misalkan kita urut lagi, siapa yang mengenalkan gadget ke mereka? Lingkungan terdekat kan. Ketika mereka lahir usianya berapa tahun langsung dikasih gadget. Apakah orang tua mengenalkan tentang permainan tradisional? Enggak jawabannya. Nah, ketika mereka tidak tahu tentang permainan tradisional, terus kemudian kita salahkan bahwa mereka tidak tertarik dengan permainan tradisional, maka sesuatu premis yang salah, gitu kan, opini yang salah sebetulnya. Jadi kalau dari saya karena pegang prinsip itu, akhirnya anak-anak ya memang benar-benar suka dengan permainan tradisional. Kampung Batara ini menjadi jalan sejarah saya, sejarah panjang saya, ketika memutuskan roadshow ke sini. Ini merupakan perjalanan terjauh waktu tahun 2017. Kampung Dolanan baru dibentuk tahun 2016. Ketika sampai di sini, nanggung kan, saya pengen menantang diri saya untuk jalannya lebih jauh lagi. Akhirnya ke Bali, dan waktu itu ada posko pengungsian Gunung Agung yang sedang siaga. Gitu. Dan waktu di Bali, anak-anak di posko pengungsian itu, saya mengeluarkan permainan satu persatu. Belum saya arahkan mereka untuk bermain, permainannya nggak tahu kemana sudah. Udah langsung. Kenapa Udah dibawa sama mereka gitu kan. Bukti Saat kalau selesai, anak tertarik. ini di mana, ini di mana, ini di mana, nggak ada, ternyata dibawa sama mereka. Dari situ saya berkeyakinan bahwa anak-anak pada dasarnya itu senang dengan permainan, Iya. tergantung orang sekitarnya mengenalkan apa. Jadi dari situlah mulainya. Jadi Kampung Batara ini dibilang jalan ninjanya. Iya, yang membuat saya berani untuk keliling lebih jauh. Ini di awal tahun, karena dulu kan mainnya cuma di lingkup Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya gitu kan. Terus di Oktober waktu ulang tahunnya Kampung Batara di sini. Terus akhirnya sampai di tahun 2020 saya berani untuk keliling Jawa, berangkat dari utara, pulangnya lewat selatan dengan menggunakan sepeda motor, bawa egrang dan bawa ribuan jenis permainan Serius, tradisional. itu dibawa sendiri pakai. Iya. Waduh, Ah. egrang kan panjang. Iya banyak. Nah, itu Kampung Dolanan. Kalau Kampung Batara kan jelas lokasinya. Iya. Kalau Kampung Dolanan Ya, basicnya dolanan dulu itu kan dikenalkan melalui kampung kayak gini gitu kan. Banyak orang yang mengenalkan tentang permainan tradisional di kampung gitu kan. Dan ketika orang-orang berkumpul itu di permainan tradisional itu banyak hal, gotong royong, terus kebersamaan, persatuan dan seterusnya gitu kan. Masuk semua hal, poin-poin yang dari sini pelajar Pancasila itu masuk semuanya. Masuk semuanya di situ. Ketika kampung itu memberdayakan anak-anaknya untuk bermain permainan tradisional, maka mereka sejak kecil, belum sekolah pun sudah menjadi pelajar Pancasila. Jadi kalau misalkan dari awal sudah dikenalkan tentang permainan tradisional, kearifan lokalnya mereka terjaga, terus bahasa-bahasa lokal yang sekarang mulai punah, itu akan muncul lagi. Misalkan saya dulu tahu Sri Gendem itu jenis permainan. Ketika sekarang saya tampilkan ke anak-anak nggak tahu Sri Gendem itu jenis permainan gitu kan. Terus gaco
itu juga salah satu nama di permainan. Kalau misalkan kita datang ke tempat Itu yang modal. lain, namanya juga berbeda lagi iya. gitu kan. Jadi ketika kita ngomongin tentang permainan tradisional sangat banyak, ada ketahanan budaya juga ada di sana, persatuan dan sebagainya gitu. Itu yang coba kita angkat. Dan akhirnya kami perjalanan kampung dolanan disentuh oleh salah satu sekolah yang ada di Surabaya, Ibu. Akhirnya sekolah Surabaya ini berani mengangkat sekolahnya, membranding sebagai sekolah pelestari dolanan. Ketika ini diterapkan sampai se-Indonesia, saya rasa luar biasa dampaknya. Melihat ada 2 contoh begitu ya Pak Kadis ya. Adakah rencana untuk menggalakkan ini di sekolah-sekolah di Ya. Banyuwangi? Jadi sebenarnya walaupun di Banyuwangi tidak ada peluncuran sekolah pelestari, sebenarnya semua sekolah SD terutama di Banyuwangi sudah pelestari. Benar teman-teman ya. Itu terbukti kita setiap tahun pada saat menyelenggarakan festival Memengan yang semua SD itu juga terlibat, itu luar biasa responnya. Dan memang ini menjadi salah satu program unggulan kami dalam rangka untuk pendidikan karakter awalnya Bu Direktur. Tapi ternyata untuk konsep yang kekinian ini sangat relevan dengan konsep Merdeka Belajar. Ya. Dan juga ketika ini di musim pandemi ini juga menjadi salah satu hal yang cukup positif sih buat anak-anak, karena di tengah kita harus terbatas di sekolah, ya maka anak-anak sangat butuh permainan dan permainan tradisional seperti yang dilaksanakan di Kampung Batara ini luar biasa. Di Banyuwangi insya Allah ya tinggal mungkin launching aja yang belum gitu ya, intinya gitu. Ketok Tapi palunya prakteknya gitu ya? sudah kita. Oke, Ya. prakteknya sudah. Ya. Baik, nanti kita akan mendengarkan dari Ibu Direktur konsep Merdeka Belajar itu menerapkannya bagaimana ya di segmen selanjutnya. Kami jeda dulu sesaat, kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di talk show strategi perwujudan pelajar Pancasila melalui permainan tradisional dan kearifan lokal. Kita ada yel-yel sekolah dasar ya. Kalau saya sebut sekolah dasar cerdas, berkarakter, Oke. Kita mulai dari sekarang. Sekolah dasar Cerdas, berkarakter, Itu sekolah dasar banget ya. Oke, Ibu, ini mengenai konsep Merdeka Belajar. Penerapannya terutama untuk sekolah dasar gimana, Bu? Ya, sekali lagi Merdeka Belajar. Diberikan otoritas kepada sekolah, terutama kawan-kawan guru di sini, mendorong agar tadi Cak Mus, Cak Widi udah ceritakan banyak ya, anak-anak kita tuh kan pada esensinya senang bermain. Betul. Kan? Iya. Ada anak-anak yang sekolah, coba sering kita perhatikan ya, ketika anak-anak kita sekolah dan di sekolah dia datang duduk diam, itu berarti anak itu nggak nyaman, gitu kan. Tapi kalau anak itu datang ke sekolah ceria, bertemu teman-temannya ingin diskusi antusias, itu indikator bahwa sekolah menyenangkan. Tapi bagaimana membangun itu, tentunya kawan-kawan guru di sekolah, kami harap untuk dapat memberikan fasilitas kepada anak-anak kita melalui berbagai permainan. Permainan yang di sini apa sih maksudnya? Contohnya begini, melalui Merdeka Belajar mempersiapkan pelajar-pelajar Pancasila, pemerintah ingin agar kualitas anak-anak kita semakin meningkat. Tidak hanya dari akademiknya, tapi juga karakternya meningkat. Lalu bagaimana mengemas dua hal itu menjadi sebuah capaian pembelajaran sehingga pada hasilnya merupakan kualitas anak itu sendiri. Nah, di kurikulum sudah disampaikan berbagai hal terhadap capaian pembelajaran. Tapi bagaimana menyampaikannya supaya dari satu harapan banyak aspek kita lakukan. Atau kebalik ya, satu cara tapi dapat menghasilkan banyak aspek capaian. Seperti apa? Misalnya dari kurikulum didorong agar guru memberikan fasilitas melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek. Pendekatannya bisa melalui kearifan lokal setempat. Baik. Nah, konsep Merdeka Belajar ini Pak, khususnya di Banyuwangi, pemahamannya terutama oleh warga sekolah dasar, guru-guru ini sudah sejauh mana? Ya, jadi
Merdeka Belajar di Kabupaten Banyuwangi, insya Allah kita sudah sangat responsif ya. Dan kami di Banyuwangi sangat beruntung karena kearifan lokal di Bumi Belambangan ini luar biasa. Ya, sebagai kota festival misalkan saja, bahkan DNA Kabupaten Banyuwangi bisa dibilang DNA-nya adalah seni budaya DNA yang ya, di Pak, ya? dalamnya sangat kaya dengan permainan-permainan tradisional. Iya, iya. Maka atas potensi yang kami miliki ini kita arahkan juga untuk menjadi bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Maka yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi bahwa kemerdekaan belajar anak-anak itu salah satu strateginya bisa dilibatkan bagaimana permainan-permainan tradisional sebagai cara untuk mencapai target kurikulum tertentu. Maka pembelajarannya harus kontekstual, apa yang sudah ada di dalam masyarakat, terutama di Banyuwangi, itu bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Oke. Di kami sendiri di Kabupaten Banyuwangi, karena seni budaya, kita juga mengembangkan seni budaya yang juga syarat dengan permainan, tari-tarian dalam bentuk ya support penyediaan sarana prasarana, termasuk juga pelatihan kepada guru-gurunya untuk bisa mengembangkan seni budaya menjadi bagian terpenting di Kabupaten Banyuwangi. Kami punya media rutin untuk menyajikan permainan tradisional dalam bentuk seni budaya. Dulu sebelum pandemi kita punya kegiatan namanya Banyuwangi Culture Everyday. Di dalamnya itu syarat dengan permainan walaupun dominan seni budaya, tapi juga ada permainan-permainan tradisional. Dan ketika pandemi ini mendera Banyuwangi, saat itu kita rubah sedikit menjadi Banyuwangi Culture Every Week. Itu yang main semuanya anak-anak dan berbasis seni budaya dan juga permainan tradisional di Kabupaten Banyuwangi. Keren, Ya, keren. ini terus akan kita kembangkan dan memang kita tidak sedang memisahkan antara kearifan lokal dengan teknologi digital ya. Kita ingin mengkawinkan nanti Bu Direktur bagaimana permainan tradisional ini Cak Mus nanti bisa go internasional. Maka cara-caranya memang harus tidak cukup hanya keliling-keliling roadshow ya Bu ya, mungkin bisa menggunakan teknologi digital juga. Nah, ini nanti juga insya Allah akan kita kembangkan di Kabupaten Banyuwangi. Iya. Begitu Mbak. Ini. Ya, itu salah satu ide baru ya. Akan langsung ditangkap oleh Camus ini. Mungkin ada usulan dari Pak Kadis gitu kan. Siap. Akan dibuat seperti apa? Mungkin udah kebayang. Oh sudah. Gimana? Kebayangnya gimana? Kebetulan saya juga di KPOT. KPOT itu komite yang memadai tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional di Indonesia. Yang salah satunya itu sudah mengarah ke sana tentang penggunaan teknologi yang tidak menghilangkan tentang esensi dari permainan itu sendiri. Misalkan kita bermain lompat tali, terus berada di dalam ruangan tertutup dan ketika masuk di sana talinya ini munculkan lampu. Terus yang di dalamnya bisa pilih tempat. Misalkan kita bermain lompat tali di planet yang lain. Waduh, gitu bisa. keren banget. Itu aku udah bisa buka belum? Kalau Wah itu, tunggu tanggal launchingnya. Tunggu tanggal launchingnya. Selain lompat tali, ada apa lagi yang udah masuk? Ada engklek. Jadi ketika engklek main kan tahu engklek ya? Iya. Engklek atau di Bandung itu sondamanda namanya. Iya. Nah, waktu lompat kayak gini, kotakannya itu berubah warna terus kemudian memunculkan suara ting 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 kayak gitu. Mbak Indi, boleh Gimana? nggak? Ya, iya. Izin ya. Apa yang Cak Mus sampaikan ini permainan tradisional era milenial. Yes. Tapi tanpa dikenalkan terlebih dahulu dengan Iya. permainan aslinya, dia cuma menghayal aja. Iya. Iya kan? Iya, Nah, iya. jadi memang perlu dikenalkan juga ya Mbak Iya, Indi ya. iya. Jadi kalau permainan tradisional langsung itu ada aktivitas fisik Iya, ya Bu ya? ada aktivitas fisik. Ada chemistry lah Betul. dengan leluhur budaya bangsa gitu ya. Kayak tadi waktu pembukaan di sini kan langsung mengajak semuanya untuk bermain kan? Iya. Nah, itu. Nah, Ada- nanti kalau yang sudah ditransformasikan ke teknologi terkini itu Iya. ada aktivitas fisik juga atau cuma jempol yang Oh, main? itu fisik semua itu. Fisik. Oh, fisik semua. Oke. Fisik. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya yang perbedaannya yang sangat jelas itu adalah tentang interaksi gitu kan. Iya. Kalau pakai gawe itu interaksinya tidak langsung, tapi kalau yang permainan tradisional itu langsung. Ada fisiknya juga. Jadi nggak mungkin main gobak sodor kayak gini-gini, Iya. main di HP nggak mungkin. Iya, iya, Jadi iya. ada beberapa permainan tradisional itu yang bisa diteknologikan dengan cara tertentu. Oke. Ada beberapa permainan tradisional yang ketika diteknologikan malah hilang esensinya kayak Nah, gitu. itu yang kita Iya. maksud. Iya, iya. Oke, menarik. Ditunggu tanggal launchingnya kalau Oh, gitu. iya. Cak Widi, nah kalau misalnya tadi Cak Widi udah cerita gimana anak-anak dibawa ke lapangan, mengenal capung itu apa indikasi apa gitu.
kemudian mengenal juga bambu, bedanya antara petek dan selong dan lain-lain gitu. Nah ini juga ada mau dibuat kelas di luar Sabtu Minggu atau mau akan terus Sabtu Minggu untuk anak-anak yang sekolah formal harian? Kalau yang pertama itu Jumat Minggu sih awalnya, karena memang sore itu Jumat sore mereka tidak ada kegiatan, tapi sekarang udah ada kegiatan, makanya full Minggu itu full. Dan kami tidak hanya anak-anak sekarang, tapi juga sampai orang tua gitu. Ada keaksaraan, kesetaraan, semuanya di sini, kumpul di sini. Jadi kami, karena kami yakin bahwa pendidikan itu kan memanusiakan manusia gitu kan, dan pendidikan adalah hak setiap manusia. Dan itu lebih banyak kita ini Mbak, lebih interaksinya ya tawar menawar saja. Ayo main apa ini, walaupun sama orang tua. Oke. Nah, itu misalnya untuk permainan, tapi untuk mengenal alam itu kan kalau anak-anak SD itu kan ada bukunya juga tuh ya. Kalau SMP kan pelajaran biologi, kalau SD itu IPA misalnya ya. Nah, di situ juga kan kalau anak-anak yang di kota itu cuma bisa lihat gambar pohon pete itu begini, pohon selong itu begini gitu. Kalau itu disesuaikan juga nggak yang di alam sini juga dengan buku kurikulum misalnya? Kami kurikulum baru membuat karena diminta gitu kan. Dan kurikulum itu adalah rangkuman dari semua kegiatan kita yang lakukan selama 5 tahun. Nah, kalau untuk biologi misalnya kita kan ada penanaman nih. Itu bagaimana ketika penanam hari apa, kemudian teman-teman mencatat. Kemudian di minggu keberapa tumbuh berapa nih daunnya gitu. Mereka sebenarnya mencatat itu. Dan kita melakukan pembibitan tentang bambu itu sudah kita lakukan di 2017 yang lalu. Pengenalan pemanfaatan berbasis ekologi itu menjadi prinsip utama kami. Ini misalnya seperti angin berhembus seperti ini ada ciri-ciri apa gitu misalnya itu dipelajari juga mungkin. Oke. Kurikulum. Iya. Silakan Pak. Ya, bisa saya tambahkan. Saya tertarik dengan yang disampaikan Cak Widi, dan saya sampaikan yang dilakukan Cak Widi yang tidak hanya pada siswa usia sekolah, tapi juga orang-orang dewasa. Itu adalah contoh praktek kami memperhatikan education for all, Ibu Direktur. Jadi di Banyuwangi, tentu masyarakat Kabupaten Kota lain sama targetnya. Kita ini juga kena target rata-rata lama sekolah sebagai indikator capaian IPM, ya, di mana yang dihitung itu usia 25 tahun ke atas, ya. Maka kami punya program Aksara. Nah, salah satunya ini di Cak Widi. Masalah terbesar untuk warga belajar usia dewasa, Bu Direktur, itu ada di motivasi. Maka dengan permainan tradisional, dengan kearifan lokal, dengan kondisi pendekatan lingkungan yang ada, ini luar biasa menurut saya, bisa mengedukasi orang-orang dewasa untuk terus belajar, yang ujungnya tentu kegiatan ekonomi tadi. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi di tempat lain lah. Baik itu di internal Banyuwangi maupun juga di luar Banyuwangi. Itu saya kira Mbak Indi tambah. Menarik ya Bu ya. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Cak Widi dan Cak Mus. Ini mungkin bisa diterapkan di seluruh tanah air Bu. Betul. Gimana, Saya Bu? bersuara. Kalau yang itu juga diterapin sih. Udah kerjaan. Gimana Bu? Kalau ini yang harapannya sih di Banyuwangi itu ada ruang bermain sebenarnya. Kami kemarin karena ada etnomatika, jadi permainan itu bagaimana menghitung kemiringan gerak itu sudah ada penelitiannya, dan penelitiannya di sini. Kemarin kami sudah koordinasi sih dengan pihak dinas pendidikan, kemudian DPR, kemudian akademis. Bagaimana di setiap sekolah itu ada ruang yang nyaman seperti yang Cak Mus sampaikan, bahwa ini permainan itu bisa solidaritas ada, sportivitas ada, sehat juga ada. Sekolah juga harus memikirkan bagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Cak Widi, Cak Mus, Pak Kadis. Mas Menteri selalu menyampaikan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan. Sekolah harus menjadi tempat bermain anak-anak kita. Bagaimana mengemas sarana sekolah yang ada. Maka kami mendorong seluruh sekolah, sahabat sekolah dasar khususnya, dimanapun berada, mari kita jadikan sekolah kita sebagai tempat yang aman, menyenangkan. Anak-anak harus kita bangun semangatnya agar mereka bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang memang sesuai kebutuhannya. Maksud fasilitas itu di mana? Artinya semua sekolah memiliki fakta yang berbeda-beda, ya Pak Kadis ya. Betul. Tapi bagaimana sekolah itu menjadi nyaman kembali
sejauh mana sekolah menerapkan Merdeka Belajar. Iya. Sekolah harus menjadi tempat yang aman. Salah satu caranya tadi Cak Mus, Cak Widi sudah menyampaikan, permainan tradisional menjadi salah satu strategi untuk menyenangkan anak-anak kita. Pada esensinya anak itu dunianya adalah bermain, apalagi sekolah dasar. Mari kita siapkan satuan pendidikan kita dengan berbagai permainan tradisional yang bisa dikembangkan. Bahkan saya suka mendorong Mbak Indi, kalau jadi kebalik deh Mbak Widi deh. Mbak Indi, Kita tukeran namanya. kalau di sekolah itu kan pasti punya selasar. Iya. Selasar Ya, ya. ya. Saya selalu sampaikan jangan dibuat polos. Dibuatlah gambar sehingga anak bisa lompat apa tuh Kompak sodor, sodor Iya. ya, Gobak sodor. Gobak sodor go atau back to the door. ya bisa dijadikan permainan. Jadi banyak yang bisa disiapkan di sekolah, permainan tradisional. Tadi menarik, bicara permainan tradisional itu tidak hanya milik anak-anak, bahkan kita orang tua pun alhamdulillah ya bisa menyenangi ya terjun dengan permainan Bisa bermain tradisional. bersama juga di rumah Bisa ya, Bu ya. permainan tradisional itu tidak hanya bergerak, tapi juga menjaga warisan budaya, juga kita membangun kebersamaan, karakter semua terbentuk. Bahkan ketika anak-anak kita terlibat menyiapkan permainannya, itu anak-anak kita bernalar kritis tuh, berpikir mandiri karena harus disiapkan. Jadi banyak aspek yang tentunya ini menjadi hal yang perlu kami mendorong sekolah dasar dimanapun berada. Mari kita siapkan anak-anak kita melalui permainan tradisional di sekolah Bapak Ibu berada. Mari kita kenalkan kembali, tidak hanya menyiapkan, tapi juga nilai-nilainya. Memperkenalkan filosofinya, sehingga anak-anak kita terbiasa, terbangun pola pikirnya, mindsetnya. Tidak hanya datang, mainin, ini gimana cara mainnya, dimainkan. Tidak hanya sekedar itu, tapi mengenalkan. Sehingga anak-anak kita tuh terbiasa, terbentuk pola pikirnya, mulai dari perencanaan, memainkan, melakukan Strategi. itu strateginya. Nah itu banyak yang jadi itu Mbak Indi terkait sekali lagi saya mengaminkan apa yang disampaikan teman-teman bahwa permainan tradisional harus kita jaga dan kita lestarikan. Satuan pendidikan sekolah harus menjadi tempat dan permainan tradisional ini sebagai salah satu fasilitas yang dapat kita gunakan sebagai percepatan perwujudan pelajar Pancasila. Iya. Setuju ya Pak Kadis? Ya? Setuju, setuju. Baik, ini kalau sudah diadakan di sekolah, saya yakin ini anak-anak sekolah, anak-anak SD ketika mau berangkat itu semangat. Karena apa? Ya, betul. Saya nggak mau ketinggalan permainan Betul. gitu. Saya nggak mau ketinggalan Ya, pengetahuan betul. baru di hutan Memberikan misalnya. motivasi tersendiri Betul. buat anak-anak datang ke sekolah. Iya, Betul. Sehingga rindu dengan bela sekolah. Betul, bahkan rindu dengan bela sekolah, bahkan ingin ketemu dengan teman-teman dan gurunya begitu. Ya. Betul. Kalau hanya textbook saja dibaca sendiri di rumah juga bisa Iya. gitu. Tapi kalau ada permainan itu kan takut Interaksi ketinggalan, betul. Ada komentar, Cak Mos? Ya benar semua yang disampaikan. Ya komentarnya direalisasikan aja untuk semua sekolah yang ada di Indonesia itu. Di seluruh sekolah Minimal Iya, 5 sampai bener. 10 menit ya. Iya, Atau bisa. 15 menit Minimal. awal sebelum. sehari. Betul. Sebelum masuk sekolah maksudnya. Sebelum masuk sekolah. Mengawali proses belajar mungkin bisa dialokasikan 5 sampai 15. 10 atau 15 Ya. menit untuk bermain. Jadi Tapi bisa juga dijadikan ice breaking di dalam kelas. betul. Iya, difasilitasi oleh guru dan sekolah gitu ya, Bu ya. Iya, Jadi pendekatannya bisa terpisah, Bisa. bisa penyela, tapi juga terintegrasi dengan materi pelajaran. Iya, Seperti betul. tadi itu ya, melalui penugasannya, Betul. project based learning, bisa permainannya itu justru menjelaskan, bahkan suruh memaparkan ini gimana Iya. cara membuatnya, Iya. bagaimana ini makna dibalik dari permainan ini. Itu Itulah saya yang kira perlu- pendekatannya bisa Betul. beberapa itu. Itulah Iya. yang perlu kita titipkan kepada kawan-kawan guru dimanapun berada. Yuk kenali lagi permainan tradisional dan implementasikan di sekolah melalui berbagai aktivitas. Iya, iya. Bahkan mungkin ada hitung-hitungan tuh gimana caranya ngelempar bola, Iya. melambung gitu ya. Iya, betul. Ada hitung-hitungannya. Ada. Gitu Ada ya. itu. Seru. Ada Bisa itu. dapat nilai juga kan Iya. anak-anak kita. Oke, nah ini sudah mulai digalakan di seluruh tanah air, Bu. Ya. Sudah ya, Bu ya. Sudah, mohon maaf memang kami belum melakukan pendataan secara persis ya sekolah yang sudah menerapkan, tapi kami yakin dan percaya
dengan semangat merdeka belajar, banyak daerah ini yang sudah mengangkat Iya. permainan tradisional, budaya-budaya daerah sebagai bagian dari strategi percepatan perwujudan pelajar Pancasila. Sesuai kearifan lokal Sesuai masing-masing. kearifan lokal Lokal. daerah Oke, masing-masing. karena mungkin permainan anak-anak di Papua nanti akan berbeda berbeda. dengan yang di Berbeda. Aceh, Betul. yang di Banyuwangi itu Iya. akan Beda. masing-masing ada beda sendiri. Bisa Atau mungkin jadi ada yang sama, tapi namanya beda. Namanya beda. Tapi yang jauh lebih penting kenalkan, Iya. sehingga anak-anak tidak hanya sekedar bermain, tapi kenalkan filosofinya, maknanya itu. Itu yang jauh lebih penting Banyak refleksi dari permainan. dari Iya. permainan itu. Iya. Nah, ini menarik sekali karena harapannya yang semula mungkin anak-anak sekarang sudah mulai lupa sedikit-sedikit, orang tuanya tidak memperkenalkan, teman-temannya juga tidak memperkenalkan, dengan ada yang difasilitasi oleh sekolah dan guru ini bisa Iya. semakin digalakan ya Ibu ya. Betul. Baik. Nah, di segmen berikutnya ini nanti akan ada pertanyaan nih untuk Ibu Dirni, terutama untuk apa goals yang ingin dicapai oleh sekolah dasar, ya. Baik, sesaat lagi kami jeda, setelah yang berikut ini kami kembali. Tak ada di dunia negeri yang seperti ini. Aku lahir, hidup dan mati di negeri terindah di bumi. Beruntunglah aku berada di sini. Baik, kembali di talk show strategi perwujudan pelajar Pancasila melalui permainan tradisional dan kearifan lokal. Nah, saya ingin ke Ibu Direktur. Ketika ada goals yang ingin dicapai, salah satunya adalah 6 indikator profil pelajar Pancasila. Ini mungkin breakdown-nya itu apa saja, Bu? Ya, bicara mengenai goals yang ingin dicapai, sebagaimana visi pemerintah mempersiapkan SDM unggul di masa yang akan datang. Di satuan pendidikan adalah mempersiapkan pelajar-pelajar Pancasila ini memiliki profil pelajar Pancasila. Pelajar yang memiliki 6 indikator. Karena pelajar Pancasila itu ada 6 indikator. Indikator pertama apa? Indikator pertama adalah kita mendorong seluruh pelajar ini memiliki kemampuan terhadap kompetensi terhadap akhlak yang baik, percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita mendorong anak-anak kita memiliki kemampuan berpikir kritis, menganalisis setiap persoalan. Enggak asal. Contohnya dengan bertebarannya informasi di media sosial, hoax yang luar biasa. Nah, anak-anak kita ini kita dorong tidak mudah terpengaruh, bisa memilah-memilih mana yang baik untuk dia. Nah, kemudian anak kita juga kita dorong mereka untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Artinya apa? Artinya anak-anak kita dorong memiliki kemampuan percaya diri, mandiri. Karena anak-anak yang mandiri itu punya jiwa survive ya. Tough anaknya. Dia memahami esensi dia sekolah. Yang saya bilang tadi, sekolah menjadi senang gitu kan. Dan sekolah itu menjadi punya ada gregetnya lah gitu ya. Enggak sekolah hanya sekedar melaksanakan rutinitas. Nggak hanya untuk absensi. Enggak hanya untuk absen datang ke sekolah, tapi dia betul-betul sejak dini itu mandiri, memaknai pentingnya dia sekolah untuk dirinya itu apa. Kemudian kita juga dorong anak-anak kita memiliki kemampuan gotong royong. Mulai dari tadi Cak Widi sudah menerangkan bahwa Merdeka Belajar ini mendorong kita untuk lebih mengenali diri terhadap berbagai lingkungan, sehingga kita punya rasa empati. Ketika kita memiliki rasa empati, maka kita memiliki mental gotong royong, saling membantu. Tadi Pak Kadis sudah juga menyampaikan di Banyuwangi luar biasa ya, sudah terbentuk SAS ya Pak ya. Ya, siswa asuh sebaya. Siswa asuh sebaya. Nah ini kan gotong royongan yang terbentuk, pelajar Pancasila. Nah ini yang harus ditumbuhkan sejak dini. Pelajar-pelajar Pancasila
Yang terakhir, kita tentunya harus memiliki kemampuan wawasan global. Oke, kita sudah ada di era teknologi 5.0 bahkan. Kita tidak menghindari, tapi mari kita gunakan kemudahan, kemurahan teknologi ini dengan memperkenalkan budaya-budaya kita. Tapi kita juga tidak alergi terhadap budaya-budaya asing yang masuk. Tapi kita tetap bangga dengan budaya kita. Bagaimana kita memahami itu semua? Nah, tentunya ini perlu didorong di satuan pendidikan, difasilitasi anak-anak kita sehingga mereka betul-betul terbentuk dan memiliki profil sebagai pelajar Pancasila. Semua ini perlu kerjasama semua pihak untuk mewujudkan itu. Kembali lagi, Merdeka Belajar menjadi salah satu fasilitas yang penting kita terjemahkan di satuan pendidikan, mempersiapkan anak-anak kita menjadi SDM-SDM unggul di masa yang akan datang. 2045 loh Mbak Indi, target kita ya, SDM unggul di masa yang akan datang. Sehingga dengan bonus demografi kita bisa mempersiapkan ya Pak Kadis, SDM kita menjadi lebih baik lagi di waktu. Nah ini Pak Kadis, khusus untuk Banyuwangi, 6 indikator pelajar Pancasila ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif dan berkebinekaan global. Ini sudah mulai diterapkan juga di sekolah-sekolah dasar yang ada di Banyuwangi ya Pak? Ya benar. Jadi 6 profil pelajar Pancasila menjadi fokus. Bagaimana sekolah itu dikelola oleh semua yang ada di sekolah, kepala sekolah bersama dengan Bapak Ibu guru. Misalkan untuk nilai-nilai takwa dan berakhlak, ya. Kita sekolah selalu didorong untuk ada pembiasaan baik. Pembiasaan pagi hari misalkan, karena di Banyuwangi juga mayoritas muslim, misalkan kebiasaan sekedar baca sholawat, baca Al-Quran, sholat duha, ya. Di samping juga di sana biasanya ada penyambutan dari gurunya dan juga ada perwakilan siswanya. Demikian juga dengan misalkan berkebinekaan global ya. Seperti tadi saya bilang, Banyuwangi DNA-nya adalah budaya, sehingga tidak hanya di sekolah, tapi anak-anak terlibat di lingkungan, di kampungnya juga, bahkan anak-anak juga menjadi penopang Banyuwangi sebagai kota festival. Itu semuanya dari pelajar. Di bidang sosial tadi sudah Ibu Direktur sampaikan juga, di SAS kami mendapatkan apresiasi dari Kemendikbud, bahkan di tahun 2019 di bulan Desember, Banyuwangi jadi salah satu dari 5 kabupaten yang dianugerahi sebagai Dinas Pendidikan Cerdas Berkarakter. Keren banget, Dan ini sudah kami upgrade, Ibu Bupati sudah mencanangkan lebih luas lagi dari siswa asuh sebaya menjadi sekolah asuh sekolah. Sehingga ini cakupannya bisa luas lagi, kerjasama antar siswa itu bisa dikembangkan di tingkat sekolah. Mungkin sarana prasarananya, gurunya, mungkin juga finansialnya, bantuan. Kalau di satu sekolah SAS-nya itu sudah nggak ada sekolah-sekolah yang mayoritas memang dari anak-anak yang cukup ekonominya ya, sementara di tetangganya itu banyak yang harus dibantu, itu bisa saja sekolah asuh sekolah namanya. SAS ya, ini sudah kita lakukan. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk kritis misalkan kita dorong Bapak Ibu guru di sekolah, Bu Direktur, untuk bisa minimal melaksanakan pembelajaran 2 level teratas lah dari 4 level. Yang istilahnya ada X-Mind, exercises, ya, kemudian ada experience, ada eksperimen, dan yang keempat adalah experience. Dan 2 ini goalnya adalah harus menggunakan problem based learning, kemudian project based learning. Dan kontennya bisa memanfaatkan lingkungan, kemudian kondisi sosial, budaya, ekonomi di sekelilingnya. Sehingga insya Allah profil pelajar Pancasila di Kabupaten Banyuwangi kami optimis bisa terbentuk. Keren banget. Cak Widi, kalau untuk Kampung Batara yang ada sejalan dengan pelajar Pancasila ini juga ada? Dari keseluruhan itu memang dasarnya dari Pancasila. Iya. Dimulai dengan doa, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami sudah mulai bahwa yang kecil harus kita jaga, yang besar kita hormati. Sehingga ada pola-pola dalam pembelajaran kelompok itu, yang besar yang ngayomi yang kecil. Bahkan yang bisa ngajarin, ada yang di sini kelas 3 SD gitu kan, itu sudah bisa baca, sudah bisa Pancasila gitu kan. Ada kakaknya secara usia
umur dan sekolahnya dia udah kelas 5, kelas 6 tapi belum bisa baca. Nah, ini Dibantu. yang oke. karena kami yang dinilai adalah kelompok, bukan personal. Gitu kan. Nah, itu sudah terbangun. Bagaimana persatuan Indonesia melalui banyak inilah mereka yang dari latar belakang, kita tidak melihat latar belakang. Kita tidak melihat kelas berapa sekolahnya dari mana, entah negeri, MI dan lain sebagainya. Karena pendidikan esensinya itu kemanusiaan lagi. Oke. Dan itu semuanya kan terada di dasar Pancasila Iya, gitu kan. iya. Sudah tercermin Oke. di situ. Kita lebih ke praktek. Oke. Nalar kritisnya juga dapat. Kan kalau anak-anak banyak juga anak-anak sekolah di negeri misalnya yang untuk nanya aja takut gitu. Nah, ini nalar kritisnya juga keluar. Iya, Cak. seperti kami sebelum kegiatan itu biasanya adalah kami ada ruang diskusi. Jadi diskusi, mereka akan bercerita apa yang sudah dilakukan selama 1 minggu. Mereka akan keluarkan semuanya. Itu wajib cerita atau bergilir Siapa atau yang siapa saja? siapa yang berani? Oh, oke. Kami tidak mewajibkan, tapi kita tawarkan. Semua bersifat tawaran. Dan mereka antusias. Iya, misalnya saya kemarin dibully nih sama si A, si B, si C. Nah, itu kita kembalikan ke mereka. Kalau dibully ngapain dong kita harus bagaimana? Semua dikembalikan kita olah bersama, kita nikmati bersama, tapi tidak ada intimidasi, misalnya ada yang membuli atau apa, tapi kita pencerahan bersama. Bagaimana solusinya juga bisa dilakukan bersama. Nah, itu kan tergantung daya tangkap. Ketika anak-anak masih harus bagaimana, saya kan tidak berani. Tapi ketika ini di backup bersama di forum gitu, forum diskusi, kami yakin semua besok kemarin sudah ini ya komitmen ya kayak gitu. Jadi oke. pola-pola kayak gitu aja. Jadi misalnya aku kemarin Cak Mus aku dibilangin begini-begini, ya sudah kita tawaran. Kalau gitu bagus apa tidak kayak gitu. Mereka berani bicara ya. Bicara. Oke. Oleh makanya keterbukaan. Anak-anak ruang diskusi itu adalah ruang mereka bercerita. Bahkan termasuk bukan hanya yang kemarin, tapi apa yang akan dilakukan hari ini. Oke. Jadi kami belum punya kurikulum yang pasti ketika teman-teman minggu depan apa nih, kami nggak ada. Kami akan mengikuti teman-teman. Oke. Apa yang akan dilakukan? Ada yang mau bermain, ada yang dan lain sebagainya itu. Ada perubahan dari sebelum ketika masuk di sekolah Kampung Batara sama sesudah, ada bedanya terutama untuk anak-anak, Cak? Secara psikologis ya. Jadi ketika kami tidak punya niatan sampai sejauh ini dapat bertemu dengan kawan-kawan yang luar biasa, guru-guru yang luar biasa gitu kan ya. Kami tidak punya mimpi sejauh ini. Tapi yang kami ini adalah bagaimana kondisi itu aja sih. Kita mengelola masalah gitu kan. Bukan menjadikan masalah kemudian kita pergi meninggalkan kampung. Oke. Jadi pendidikan itu bagaimana salah satunya adalah bangga terhadap kampung. Karena selama ini kalau kita tidak bangga terhadap kampung, hilanglah bahasa kita, hilanglah semua kebudayaan kita, akar budaya dan lain sebagainya. Apa yang di kampung itu kan karena tidak pernah dikenalkan kan ya gitu. Sehingga melalui pendidikan harapannya seperti itu sih. Oke. Makanya saat ini kalau dulu ada tamu yang datang nih, relawan gitu yang mau ngajarin, mereka biasanya menangis karena takut gitu kan ya. Mereka takut. Kalau sekarang enggak. Mereka lebih ke bagaimana Lebih belajar terbuka ya. kayak gitu. Dan karena ini ya, setiap orang yang datang ke sini itu tidak boleh nonton kuncinya satu. Yang relawan itu tidak boleh nonton. Nonton dalam arti Arti misalnya saya mau ke Kampung Batara nih, mau nonton lihat ya. sebagai Mengamati objek gitu aja kan gitu. tidak boleh. harus terlibat. Harus terlibat. Oke. Bagaimana siapapun gitu kan ya, karena yang membangun kehadiran orang lain itu akan membangun mental mereka untuk semangat. Ya. Untuk semangat kan terkadang ada yang tidak mau juga gandengan tangan gitu kan ya. Tapi ini kan ini tidak bisa di apa ya, dikalkulasi, tidak bisa Iya. dianalisa emosional gitu. Iya. Sehingga ketika mereka datang lagi mereka akan kenal. Bahkan teman-teman yang merindukan, saling merindukan lah. Pengen datang Kayak lagi, pengen kayak datang gitu lagi. sih. Menarik ya Bu ya. Mungkin nggak gitu. Baik. Nah, kalau untuk permainan dolanan ini ya, ada 6 indikator pelajar Pancasila yang paling kena tuh dari 6 itu untuk permainan dolanan ini yang mana? Saya rasa semuanya masuk. Masuk Sebagian semua? itu kan diceritakan sama Cak Widi tadi. Iya. Kan? Saya akan mengulik tentang bineka dan wawasan global Iya. yang tadi. Nah, anak-anak ketika berdiri satu itu sudah berbineka sebenarnya.
ketika ini kan ngomongin tentang permainan kan, permainan tradisional. Saat berdiri itu sudah bineka. Binekanya di mana? Kita mau ngajak mereka main itu tidak memperhitungkan agamanya mereka apa, Iya. terus dari suku apa, Iya. usianya berapa gitu kan. Kamu dari kaya atau miskin itu nggak ngurusin gitu kan. Jadi berdiri saja sebelum bermain nih. Berdiri saja sebelum bermain itu sudah berbineka dan menjadi pelajar Pancasila gitu kan. Oke. Apalagi ketika sudah bermain, wah itu pasti banyak, Iya. pasti banyak, pasti Iya. banyak, seperti yang diceritakan sama Cak Widi tadi. Aha. Nah, kaitannya dengan yang wawasan global itu kebetulan saya sendiri juga meriset tentang permainan tradisional yang ada di luar negeri juga, gitu. Akhirnya karena untuk mengenalkan luar negeri melalui permainan tradisional ternyata lebih gampang. Sempat datang orang dari Korea Selatan datang ke tempat kami yang menjadi tutornya mengenalkan permainan tradisional bukan saya lagi, tapi anak-anak SD kelas 3, 4 dan seterusnya gitu. Dengan bahasanya mereka dan kemudian ada translator gitu kan. Dari situ akhirnya ternyata ada beberapa permainan tradisional di luar negeri itu sama dan kemudian waktu itu saya meneliti terkait engkle. Ada beberapa engkle yang ada di luar negeri kan. Saya bikin kampung engkle di Surabaya di tahun 2017. Engkle Indonesia saya angkat dengan gambar-gambar engkle yang ada di kampung. Terus kemudian ada engkle yang di Indonesia, ada engkle pesawat, penyebutan di kami ya, di tempat lain juga akan berbeda. Ada engkle gunung, terus kemudian ada engkle kitiran, ada engkle payung, ada engkle saruk. Saya tambahi dengan engkle yang dari luar negeri. Prancis katakanlah, itu escargot yang artinya siput. Jadi gambar engklenya di Prancis itu gambarnya siput. Terus di Eropa penyebutannya hopscotch. Jadi gambar engklenya sesuai dengan yang ada di sana seperti apa. Ada juga Amarillenha dari Brasil. Terus ada yang Korea kemarin datang menceritakan engklenya dari mereka namanya Biseok Jigi dan kemudian menggambar engkle dari sana kayak gitu. Terus ada lagi yang rocket hopscotch. Jadi wawasan global melalui permainan tradisional juga sangat bisa. Kira-kira seperti itu. Oke, menarik. Jadi tidak perlu menghafalkan di dalam kelas untuk mempelajari 6 indikator pelajar Pancasila, tapi langsung diterapkan gitu ya. Betul. Oke, nah ini salah satu goals juga Goals, ya. dari Direktorat Sekolah Dasar ya Bu ya. Ya. Oke, nah sekarang kita bergerak menuju ke model pembelajaran. Model pembelajaran salah satu yang ada di kaos kita Merdeka Belajar. Model pembelajaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Sekolah Dasar Bu, apa Bu? Model pembelajaran yang memang kita dorong tidak hanya di sekolah dasar tapi seluruh satuan jenjang pendidikan. Iya. Itu melahirkan anak-anak kita yang memiliki 6 indikator tadi. Dasarnya adalah bagaimana kita memberikan literasi kepada anak-anak kita. Mendorong bagaimana dengan cara yang simpel tetapi melahirkan banyak capaian-capaian. Literasi dasarnya dapat, pelajar Pancasilanya juga dapat. Nah, ini adalah sebuah kemasan yang menarik yang harus kita optimalkan cara belajar paradigma baru gitu ya. Jadi belajar dengan strategi pendekatan yang berbeda. Contoh tadi pembelajaran yang Cak Mus sampaikan, pembelajaran yang turun langsung, tidak hanya teori melalui permainan tradisional. Itu juga misalnya saya sebagai guru, bagaimana melakukan pembelajaran berbasis proyek, menugaskan anak-anak dengan satu buah permainan tradisional. Itu juga anak-anak kan akan terdorong untuk menyiapkan permainannya, memainkannya, terbangun interaksi. Nah, kawan-kawan guru di situ bisa memperoleh, memberikan nilai kepada anak-anak tersebut. Capaian pembelajaran sebagaimana yang kurikulum ya Pak Kadis ya, kurikulum harapkan, ini tentunya akan dapat diperoleh oleh guru yang memberi tugas dan anak-anak pun menerima manfaat dari project based learning tersebut. Ini kan yang sudah didorong oleh kementerian begitu Betul. ya. Nah, penerapannya di Bapak gimana di kepala dinas begitu untuk terutama untuk Banyuwangi dulu deh. Ya, saya kira penerapannya. yang pertama dari mereka belajar itu yang kami tangkap dari Mas Menteri, proses pembelajaran itu harus jalan dulu. Ya. Jangan sampai guru itu di dalam kelas seperti sedang menayangkan video ya. Ya, Iya kan? betul. Nah, maka itulah maksud kenapa selevel Mas Menteri harus harus meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar, salah satunya RPP selembar aja lah atau disederhanakan.
kayak kurang kerjaan ya Bu ya. Tapi maksudnya Mas Menteri di balik itu substansinya adalah oke, guru-guru pendidikan nggak harus administratif, tapi proses pembelajaran harus benar-benar jalan. Jadi waktunya itu banyak dipakai untuk mendesain bagaimana proses pembelajaran benar-benar jalan. Nah, proses pembelajaran yang seperti apa? Ya yang memerdekakan anak-anak, memerdekakan gurunya untuk mendesain proses pembelajaran, dan sekolah itu harus memberikan satu ruang untuk bisa tumbuh, istilahnya adalah grow mindset ya. Maka kami cukup bersyukur di Banyuwangi kita ada beberapa kali pelatihan, bahkan launchingnya di Banyuwangi, Bu Direktur dari P4TK IPA, Banyuwangi termasuk kabupaten yang menjadi pilot project pembelajaran dengan model STEM, Sains, Teknologi, Elektronika, dan Mekanik. Ya, bicara itu tidak mesti harus berbicara mesin. Ya. Permainan tradisional itu bisa didekati betul. dengan cara STEM. betul. Ya. Maka ini sangat padu dengan konsep Merdeka Belajar, padahal STEM itu lahirnya sebelum Merdeka Belajar. Tapi kita alhamdulillah jalan di kami mulai dari PAUD bahkan SD, SMP kita dapat. Sehingga literasi 6 literasi dasar insya Allah di Banyuwangi jalan, mulai dari literasi baca tulis, hitung, ya sains, teknologi, budaya, kewargaan, termasuk di finansialnya insya Allah kita jalan. Ya. Oke, 6 literasi dasar, kemudian konsep pembelajarannya, dan juga STEM. Terutama mungkin ada contoh-contoh dari Cak Mus nih mengenai yang kita bicarakan ini. Oke, saya belajarnya dari masalahnya gini. Pernah tahu domino atau gaplek? Iya. Iya kan? Iya. Anak-anak kecil ketika memegang itu langsung dilarang. Iya. Dilarangnya kenapa? Karena condong ke arah yang negatif. Oh, Betul kan? Betul. Padahal bukan kartunya yang salah, tapi orang-orang yang mainkan itu sebenarnya yang salah gitu kan. Akhirnya saya menggunakan masalah itu, terus kemudian saya hadirkan solusinya. Saya modifikasi domino dengan menjadi kan domino ada 2 kotak, yang bawah itu adalah bilangan asli, yang atasnya itu operasional hitungan, Bu. Mungkin bisa diperlihatkan contohnya. Oh ya, boleh. juga Beberapa dipraktekin di ini, sini. iya. Ini Oh, keren. bisa sampai ke Ini situ ya? teknologi pembelajaran. Ada scene-nya, ada cost-nya. Nah ini 5,5. Boleh diperlihatkan? Ini 5,5 tambah 4,5 gitu kan. Terus maaf. Kalau di remi itu kan ada joker, kita terapkan di joker karena poin pentingnya permainan itu ada yang bikin aha poin gitu ya. Aha poin. Nah, aku dapat ini nih. Gitu kan. Nah, aku dapat ini. Kalau misalkan dapat ini, itu dia bebas buat semua operasional bisa. Boleh gitu. diperlihatkan ke kamera, Kalau dapat Mas? ini buat semua operasional itu bisa. Yang sininya bilangan, ada bilangan oktal, ada bilangan biner, ada bilangan prima gitu. Ada angka ganjil, angka genap, Mas, yang semua orang bisa main di situ. Coba ini diterangkan ini kartu yang ini. 20 dibagi 4. Nah, ini aja. Ini yang ada. Mana? Oh, yang itu. Oke, udah. Nah, ini kan ada 49 bagi 7. Itu nanti dihitung berapa 49 bagi 7. Oh, ternyata 7. Hasilnya di sini ini adalah angka 7. Terus kemudian tangan 0. Wah, ini tangan 0 hasilnya berapa gitu kan. Hasilnya ada di situ. Kalau misalkan nggak tahu, ini hasilnya 0. Ada rumusnya, saya kasih rumusnya gitu. Jadi permainan ini itu kan sebetulnya buat anak-anak yang sin 0 cos 0 tangan 0 itu kan anak-anak SMA yang dapat pembelajarannya gitu kan. Tapi Bu, ini kemarin sempat dipraktekkan ke anak SD di Surabaya juga. Justru mereka menumbuhkan minat belajarnya tentang matematika menjadi lebih tinggi. Karena menarik banget. Ini berapa ini hasilnya ini? Akar 9 kayak gini, akar 9 ini berapa gitu kan. Terus iya, Nah, ini kan saya berangkatnya dari domino yang dicapnya sebagai negatif ketika dipegang anak, dan kemudian saya pengen ngetes apakah ketika ini dipegang oleh anak-anak dan di lingkungan sekolah langsung dicap sebagai hal yang negatif atau enggak. Ternyata enggak. Guru-guru malah merasakan anak ini menjadi pengen tahu banget hasilnya berapa. Misalkan yang tadi sin 0 kan mereka nggak tahu, anak SD kan. Tanya ke guru, "Bu, ini hasilnya sin 0 berapa?" gitu. Terus lupa lagi, tanya lagi, terbangun interaksi dekat. Inget ya. Betul. Terbangun interaksi yang dekat antara anak-anak model dengan ini. pembelajaran yang mempermudah begitu ya. Ini teknologi pembelajaran. Nah, ini soal Tri Pusat Pendidikan nih, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan ini, Bu. Ya, Tri Pusat Pendidikan itu kan sebuah sistem di mana pendidikan itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Pendidikan tidak hanya bisa diselesaikan di sekolah ya Pak Kadis ya. Iya. Tapi peran semua pihak, tadi di awal saya sudah menyampaikan, peran semua pihak ini punya kontribusi yang sama. Di rumah, orang tua harus menjadi pendidik. Terlebih di masa pandemi ini, kita semua tersadar ya.
Kita tersadar sebagai orang tua ternyata tidak tepat kalau kita menyerahkan pasah bongkoan ke sekolah anak-anak kita untuk dididik. Betul. Oke. Tidak pas. Iya. Iya. Kita disadarkan bahwa sejatinya orang tua itu sebagai role model yang harus bisa memberikan pendidikan lebih awal kepada anak-anak kita. Bagaimana menanamkan konsep hidup. Sejatinya literasi dasar itu diberikan di rumah Ya. sebelum anak-anak kita mengenal dunia luar. Tapi tidak semua anak seberuntung dari apa yang kita harapkan. Sehingga peran sekolah juga diperlukan untuk mengedukasi. Sekolah sebagai tempat memperoleh pendidikan Iya. harus mempersiapkan bahwa melalui sumber daya yang ada, fasilitas yang ada, menjadikan sekolah tempat yang nyaman, aman, menyenangkan, dan betul melahirkan bagaimana perilaku anak-anak kita, bagaimana karakter anak-anak kita. Ini harus tersiapkan, teredukasi di sekolah. Iya. Merdeka Belajar didorong untuk melahirkan pelajar-pelajar Pancasila yang esensinya bahwa karakter ini menjadi sebuah nilai yang diperlukan untuk anak-anak kita. Oke. Terlepas dari peran orang tua di rumah dan guru di sekolah, maka peran masyarakat pun menjadi penting. Karena di sekolah diajarkan hal-hal baik, di rumah diajarkan hal-hal baik, ketika ke lingkungan masyarakat memberikan contoh yang tidak baik, Iya. juga akan berpengaruh luar biasa kepada anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita yang baru tumbuh, Iya. yang masih ingin mencari tahu. Nah, ini tentunya yang kita namakan Tripusat. Semua kita harus serentak bergerak. Betul. Bagaimana pendidikan ini betul-betul bisa memberikan satu pendidikan, pembelajaran hidup, konsep hidup kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mampu menjadi SDM unggul di masa yang akan datang. Tidak hanya sekedar visi yang tertulis, tapi menjadi visi yang bisa kita wujudkan di masa yang akan datang. Diperlukan peran semua pihak. Orang tua di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah, tenaga pendidik di sekolah, dan peran masyarakat. Masyarakat ini banyak, Mbak Indi. Ada kementerian terkait, organisasi masyarakat ini luar biasa nih, sahabat-sahabat kita nih, Cak Widi dan Cak Mus ya, Pak Kadis Ya, ya, benar. yang sudah berperan, memiliki kepedulian yang sangat tinggi, tidak hanya pada dunia pendidikan, tapi bagaimana menjadikan insan-insan yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada lingkungan, kepada Sang Pencipta. Inilah yang perlu Iya, kita kembangkan. Pola pendidikan, pola pengasuhan, pola pembelajaran yang tentunya harus mendekatkan kita pada sejatinya manusia. Sejatinya manusia adalah dia harus baik, harus bertindak benar, harus memiliki kebermanfaatan. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, alam, masyarakat sekitar, tapi juga bermanfaat untuk Sang Pencipta. Oke. Itu esensinya, Iya. sehingga kita pun harus menjadi manusia-manusia yang bijaksana. Itu yang kita harapkan ya Iya, Pak iya. Kadis, Betul. Kalau SDM itu unggul di terjadi- masa yang akan datang. Kalau itu terjadi di tanah air, Tripusat pendidikan ini berjalan dengan baik, ini luar biasa Ibu. Pokoknya Indonesia itu pasti akan kita coba, keren banget. wow, Akan keren banget, itu idealnya. Salah satunya juga diterapkan oleh Kampung Batara juga ya, Cak ya. Nggih, prinsipnya belajar cerdas tanpa batas, semua orang adalah guru, alam raya sekolahku. Itu adalah prinsip dasar. Jadi biarkan mereka yang berinteraksi, bertransaksi secara pengetahuan, secara hati ke hati. Itu aja. sudah inline apa yang disampaikan Pak Kadis ya. Oke, ini kan kita sudah hampir mencapai akhir nih dari talk show mengenai strategi perwujudan pelajar Pancasila melalui permainan tradisional dan kearifan lokal. Saya ingin dengar harapan-harapannya nih. Mudah-mudahan kedepannya apa begitu. Nah, dimulai dari Cak Mus dulu. Ya, saya sih berharap semua hal yang kita bahas hari ini bisa direalisasikan untuk semua sekolah yang ada di Indonesia melalui Kemendikbud Direktorat SD. Oke. Itu aja. Dari Cak Widi? Kalau harapan kami sih setidaknya program itu jadi gerakan, jangan hanya jadi program, tapi gerakan. 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 Yang real di Iya, masyarakat yang real. gitu ya. Baik, dari Pak Kadis? Ya, karena kami mengimplementasikan prinsipnya Banyuwangi siap untuk memanfaatkan permainan tradisional dan kearifan lokal dalam konteks Merdeka Belajar dalam rangka menunjukkan 6 profil pelajar Pancasila. Oke, dari Ibu, Dari saya ya, harapan Ibu nih. harapan saya
Dari harapan saya, harapan Direktorat Sekolah Dasar untuk sahabat sekolah dasar dimanapun berada. Merdeka belajar. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, dengan cara apa saja. Gunakan sumber belajar yang ada di sekitar. Saya tutup dengan pantun ya. Naik bus, turun di terminal. Cakep. Lihat anak main sepak bola. Cakep. Mari lestarikan permainan tradisional Cakep. demi terwujudnya pelajar Pancasila. Apa yang kita bicarakan hari ini harapannya adalah bisa segera terwujud di seluruh sekolah-sekolah di tanah air. Amin. Ada profil pelajar Pancasila yang bisa segera terwujud di seluruh tanah air dengan melalui permainan tradisional, kearifan lokal, sekaligus belajar, sekaligus bermain. Ini luar biasa. Baik, Ibu mungkin ada apresiasi untuk para narasumber kita? Ya, Mbak Widi, Mbak Indi, terima kasih banyak. Kebalik-balik deh. Terima kasih banyak. Ada apresiasi kami atas peran serta khususnya kepada kawan-kawan penggiat pendidikan, Cak Mus, Cak Widi yang sudah luar biasa membersamai anak bangsa, melahirkan karakter-karakter yang baik dengan kearifan lokal, mendorong anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Dan tentunya ini juga sebagai ucapan rasa terima kasih kami atas nama pemerintah ya. Perlu lahir banyak penggiat-penggiat seperti beliau berdua ya. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya peran masyarakat membangun kolaborasi dengan kita ya Pak Kadis, pemerintah akan semakin kuat akar budaya bangsa kita. Tentunya dengan akar budaya yang kuat, sifat kegotong royongan, Bhinneka Tunggal Ika, kita semua bersatu, serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Amin. Kami panitia menyiapkan apresiasi untuk kawan-kawan kita dan juga untuk Pak Kadis sebagai tuan rumah ya, yang telah mendorong anak-anak kita khususnya di Banyuwangi menerapkan berbagai hal yang tentunya setelah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terima kasih, apresiasi kami untuk bapak-bapak. Sedikit kenang-kenangan untuk Pak siapa dulu ini? Pak Kadis dulu. Ini untuk Pak Kadis. Mudah-mudahan ini memberikan satu kekuatan ikatan cinta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Makasih banyak Pak. Mudah-mudahan boleh dibuka? Boleh. Dibuka. Oke, kita buka. Apa sih isinya? Oh, ini logo Tutwuri Handayani, Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Simbol pendidikan. Terima kasih Ibu. Untuk Cak Widi, wah ada apresiasi dedikasi untuk Kampung Batara berupa perlengkapan pendukung pembelajaran untuk permainan tradisional senilai 10 juta rupiah. Semoga bermanfaat dan tetap semangat memperjuangkan anak-anak apa ini? Kampung Papringan sehingga Kampung Papring untuk menginspirasi anak-anak di luar sana. Ya. Memotivasi penggiat pendidikan untuk juga berkontribusi pada Republik Indonesia. Selamat Cak. Mudah-mudahan bermanfaat ya Cak. Makasih. Karena Cak Mus kreatifnya luar biasa, maka ini juga diberi penghargaan, apresiasi sama semangat Ki Hajar Dewantara. Ya, boleh dipamerkan Tutwuri Cak. Handayani. Yeay, bagus. Cak Mus, semangat terus ya Cak Mus. Siap. Baik, baik. Sekarang silakan duduk lagi Bapak. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga sekali lagi kepada Direktur Sekolah Dasar Dr. Andasri Wahyuningsi MPD. Tepuk tangan untuk Bu Ning, terima kasih Ibu. Dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Pak Suratno SPD MM, terima kasih Pak.
Dan juga untuk pendiri Kampung Batara Kabupaten Banyuwangi, Cak Widi Nur Mahmudi, selamat Cak. Dan juga untuk pendiri Kampung Dolanan, Cak Mustafa, terima kasih Cak. Ini berempat luar biasa pagi ini memberikan inspirasi yang luar biasa untuk seluruh tanah air. Dan saya Indi Rahmawati juga undur diri. Sore hari ke Parung Panjang. Cakep. Perginya naik kereta api. Asik. Kalau kita diberi umur panjang, Amin. boleh kita jumpa lagi. Siap. Alhamdulillah. Baik, terakhir yel-yel ya. Siap. Oke. Sekolah dasar Cerdas. berkarakter. Yeay.